Selamat datang di Begosip, berbincang dan ngobrol seputar Palembang. Bersama saya, Yayan Septiawan. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Sekali lagi spesial ya. Dulur kembar aku. Cak Kiyo, dulur kembar aku. Inilah dia Ahmad Abi Maulana. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam. Ahmad Abi Maulana, bener ya? Ya benar. Dipanggil apa? Panggilnya Abi kak. Abi, Iya. oke Abi. Abi boleh tahu tak Abi? Kalau untuk sekarang kegiatannya apa? Kalau sekarang kegiatan sekarang itu lagi kuliah kak. Kuliah juga udah semester akhir kalau sekarang. Nah, Untuk dulu bergosip semester akhir dengar lagi lah tamat mungkin kayak ada tujuan ataupun untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Apakah Abi ini akan terus di Putra Sriwijaya Bi ataukah ada tujuan di pekerjaan mungkin? Oh aku pengen jadi apa? Oh sebetulnya kak kalau untuk ini ya Putra Putri Sriwijaya ini kan pageant ya kak ya. Agent ya. Jadi sebenarnya bukan tujuan Abi tuh ke situ. Sebenarnya jadiin ini sebagai salah satu hobi aja kak. Hobi ya. Ya kalau untuk ke depan mungkin ya yang sesuai dengan kuliah Abi mungkin nanti. Abi sekarang kuliah di mana? Sekarang di Unsri kak. Masih ngambil Ya. jurusan? Ambil jurusan hukum. Hukum, waduh, Ya. hukum cuy. Hukum. Oke Abi, Ya. Abi kalau balik lagi ke situ, tapi boleh tak Abi jo tahu dan nanti ke dodol bergosip kita ini mungkin ya, kalau aku pribadi nak jelaskan juga tidak terlalu detail. Ya. Boleh tak Abi ngejuk tahu latar belakang Abi dari kita boleh lah anggap dari tadi sudah mungkin perkenalan nama, boleh diulang perkenalan nama dengan latar belakang Abi. Silakan Abi. Oke, nama aku Ahmad Abi Maulana. Aku sendiri umur 24 tahun, saat ini sedang berkuliah. Dan saya sendiri diundang sebagai Putra Sriwijaya ya Putra kak. Sriwijaya Iya. benar. Putra Sriwijaya Bi ya. Iya. Tapi bukan Putra Sriwijaya Bi kan Bi? Kebetulan Abi juga favorit ya di Bujang Gadis Palembang ya. Iya, itu sebelum Putra Putri Sriwijaya, Abi ikut namanya Bujang Gadis Palembang juga kak. 2000 berapa ya? 2022. 2022 ya. Iya, benar. Berarti model pigeon ya. Iya, Model pageant. pigeon. Ya. Tapi kalau mungkin dulu bergosip kurang paham dengan model pageant. Kalau model fashion kita mungkin tahu kalau model fashion itu biasanya mereka yang bekerja khusus untuk brand-brand atau baju-baju atau bisa jadi juga dia itu biasanya kalau model-model fashion itu mengarah kepada catwalk mungkin dia. Iya. Yang kedua juga mungkin photoshoot untuk majalah-majalah. Tapi Benar. kalau model pageant mungkin Abi boleh jelaskan ke dulur bergosip sekarang. Jadi model pageant itu sebenarnya lebih ke pembawaan karakter dan juga itu tuh kayak merupakan duta. Duta ya. Ya, jadi di Indonesia kan banyak tuh duta-duta, ada duta Pancasila, duta kebudayaan, duta pariwisata dan lain-lain. Nah, di sini pageant itu sebagai salah satu wadahnya gitu kak. Wadah-wadah pemuda bagi kita buat melestarikannya gitu. Dan juga sama kayak model-model dan lain-lain ya kita harus membawakan diri di depan publik, Benar-benar. mencontohkan secara langsung pada orang-orang. Juga bisa diibaratkan bahwa pageant itu kompetisi juga bisa gitu kak. Tapi setahu aku Bi Ya. selama mengetahui apa itu model pageant biasanya emang dia tuh emang untuk kompetisi ya. Biasanya kompetisi itu mewakili suatu daerah. Iya, ada beberapa itu pageant kompetisi itu. Jadi disaring mereka yang benar-benar berpotensi, tapi ada juga yang dutanya itu dipilih langsung, ditunjuk karena memang kemampuan dia gitu. Gitu kak. Nah kalau Bujang Gadis Palembang sama Putra Putri Sriwijaya, Abi di situ mendapatkan apa Bi? Kalau Abi mulainya itu sebenarnya dari Bujang Gadis Palembang. Bujang Gadis Kak. Palembang ya. Iya. Oke. Bujang Gadis Palembang itu tahun 2022. Abi terpilih sebagai bujang favorit Bujang waktu favorit. itu. Terus setelahnya 2023 itu kami di Bujang Gadis Palembang disaring lagi untuk ajang yang lebih tinggi itu provinsi kan. Provinsi. Nah di provinsi itu ada namanya Putra Putri Sriwijaya. Itu dari berbagai kota-kota masuknya ke Putra Putri Sriwijaya. Campur. Iya. Sumsel ini. Jadi seluruh pemenang dari seluruh Sumsel tiap kota kabupaten itu bisa ikut dan disaring lagi melihat siapa yang terbaik di provinsinya. Dan alhamdulillah Abi terpilih tahun 2023. 2003. Iya. Sebagai winner. Sebagai winner Putra Sriwijayanya kak. Wah luar biasa dulu bergosip. Tidak salah kita mengundang tamu hari ini
Beliau adalah winner Putra Sriwijaya tahun 2023. Nah, Bi, kalau sampai ke juara ya, juara di Bujang Gadis, favorit di Putra Putri Sriwijaya jadi winnernya, caranya masuk ke situ cak mana, Bi? Apakah Abi dipilih dari sekolah atau Abi mendaftar sendiri? Kalau di Putra Putri Sriwijaya itu Kak, kita dari kota-kota itu ada yang namanya Bujang Gadis Kota gitu. Ya. Nah, itu biasanya dari Dinas Pariwisata maupun Kebudayaan itu ada Bujang Gadisnya, kayak di Palembang Bujang Gadis Palembang, di Lahat, di Linggau dan sebagainya itu ada semua. Dan mereka harus ikut Bujang Gadis daerah kotanya dulu. Setelah mereka terpilih, beberapa daerah itu mengambil yang menangnya, winnernya. Setelah yang winner, baru mereka bisa mendaftar di Putra Putri Sriwijaya, Kak. Jadi nggak asal gitu. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba ikut Putra Putri Sriwijaya. Ajang itu, gitu. Tapi dipilih ya? Ya, harus ikut dari tingkat kota dulu, Kak. Gitu. Nah, tapi di saat tingkat kota itu, standar yang dipakai, apakah Abi mendaftar atau sekolah mengarahkan, oh ini loh, kami ada calon Putra Putri Sriwijaya atau calon Bujang Gadis untuk Palembang atau tingkat kotanya sendiri? Oke, kalau sebetulnya kalau tiap daerah rata-rata mereka tuh ambil yang winner ya, Bujang kotanya gitu. Dan kalau khususnya untuk kota Palembang itu Bujang Gadis Palembang, kita menyaring ada namanya tes lagi, Kak. Tes ya, oke. Ya, kami tes dari Palembang itu harus selesai menjabat selama 1 tahun dulu. Setelah menjabat, kami nanti ikut kompetisinya di tingkat kota itu kami disaring dari Yayasan Bujang Gadis Palembang. Itu nanti kami juga ada yang namanya di tes public speaking juga. Itu antar kami Bujang Gadis Palembang, public speaking, terus ada juga yang wawancara, paparan dan lain-lain. Itu awalnya. Udah dapet namanya yang terbaik, itulah baru dikirim ke Putra Putri Sriwijaya, Kak. Oh gitu ya. Dites lagi ya. Dites lagi. Iya. Setelah terpilih itu apa persiapan yang paling Abi inget dalam artian, aduh aku nih harus, misalnya public speaking tadi mungkin aku harus belajar banyak ngomong, atau dalam artian aku belajar dari buku-buku untuk public speaking lebih baik. Itu apa yang paling berkesan di Abi untuk persiapan menjadi Putra Putri Sriwijaya ini? Sebetulnya kalau persiapan dari Abi sendiri kayak Abi itu udah persiapin mungkin udah 3 bulan sebelum pendaftaran Putra Putri Sriwijaya gitu. Selama 3 bulan Abi belajar public speaking, terus juga cara membawa materi, terus juga udah mulai nih belajar cara merawat diri dari pakaian, terus penampilan, itu penting nggak? Dan setelah itu barulah ada penyaringan lagi dari BGP. Nah, dari penyaringan itu Abi udah siap, udah ada kemampuan, dan setelah itu barulah Abi masuk lolos gitu. Lolos itu ya? Iya. Panjang itu ya? Iya, baru dilatih lagi setelah tidak seringkes yang mungkin kalau Putra Sriwijaya, mulailah si Abi. Ada perjuangan juga di situ ya? Ada pasti. Di antaranya di persiapan tadi perjuangan yang luar biasa. Persiapan ya, luar biasa. Abi, untuk kegiatan-kegiatan dilakukan sebagai winner Putra Sriwijaya di tahun 2023 ini, Bi, ya. Kegiatan ini dilakukan, Bi. Abi kan kalau sudah jadi winner biasanya jadi duta pariwisata dan kebudayaan ya? Iya, karena apa kegiatan dilakukan jadi duta sekarang? Kegiatannya tuh banyak, Kak. Jadi kami ada beberapa proker gitu ya, kayak proker-proker yang kecil-kecilan kayak berbagi, terus proker internal. Tapi yang tugas pokok kami sebagai Putra Putri Sriwijaya itu kami sebagai delegasi pemuda. Kami menyambut para tokoh-tokoh penting. Yaitu kayak kemarin ya, kalau pengalaman Abi ya, kemarin yang paling tinggi penghargaan Abi itu udah ketemu Bapak Jokowi secara langsung. Wah, luar biasa, dulu bagus ya, ketemu Pak Jokowi langsung ya. Itu sempat ngobrol di bandara, terus juga itu mungkin privilege kami sebagai duta ya, karena cuma Putra Putri Sriwijaya yang bisa masuk ke ruang VIP di bandara itu, Kak. Oh, yang benar-benar gabung dengan tamu-tamu spesial. Iya, benar-benar kami. Jadi ketika menteri itu kalau datang, biasanya menteri atau presiden, wakil presiden itu kami duluan yang menyambut, kami juga yang memberikan sajian kepada mereka, sesekali juga tanya jawab juga, Kak. Jadi ya
itu juga prestasi juga Prestasi bagi benar, kami. benar. Ya, iya. Benar. Prestasi dikarenakan apa? Tidak seluruh orang atau lagi anak muda sekarang mendapatkannya, benar kan, Bi? Benar. Dan juga itu juga tidak didapat dengan secara instan atau maaf ngomong ya, bahasa kita sekarang apa deh, Bi? Adong dalam. Ya. Nah, itu. seluruhnya ada proses dan Iya. tadi Ada juga keringat lah yang dia. keringat lah yang dipakai ya. Dah. Abi kalau tadi ngomongin proker atau berbagi di sebagai duta itu, Bi biasanya berbagi apa, Bi? Sebetulnya kami banyak ya, kayak kami juga sering ngadain materi-materi itu ke anak-anak sekolahan, terus juga kami juga sering ngasih pembelajaran juga kepada orang masyarakat tentang budaya dan pariwisata. Terus banyak lagi kegiatan-kegiatan lain, salah satunya juga tiap festival kami juga dipilih buat ikut acara festival itu, membawakan baju-baju adat, bawakan culture daerah-daerah masing-masing. Itu juga kami yang ikut serta gitu. Oh jadi yang balik lagi ke model pigeon tadi, bisa jadi juga model fashion. Iya, tapi menjual budaya sebetulnya, mungkin baju-baju ada kita pakai tadi ya. Betul. Teman-teman, mantap. Abi, kalau yang di tadi Bi yang untuk sampai datang Pak Jokowi nerimo tamu itu di antara rombongan Abi, mungkin Putra Sriwijaya kan bukan Abi kan? Iya. Itu dipilih atau emang ayo yang Putra Sriwijaya ikut semua itu di tahun 2023, 2024, 2025 itu ada pemilihan lagi nggak? Kalau di tahun 2024 itu ada. Kebetulan yang jadi ketua pelaksana Abi sendiri dan balik lagi kayak sebelumnya disaring lagi, terus juga ada calon-calon baru lagi dan alhamdulillah selama di PPS terus upgrade ya. Jadi banyak calon-calon yang bagus dari tiap daerah gitu. Oh berarti penerimaan tamu tadi emang dipilih ya dari Putra Sriwijaya langsung? Enggak, jadi sebetulnya dari daerah ini mereka yang memberi calon mereka gitu. Nah dari kami itu cuma menyeleksi kayak dari umur, terus juga kayak tinggi badan, terus juga hal-hal lainnya tentang background dan lain-lain. Itu kami bisa nerima atau tidak. Tapi biasanya rata-rata dari calon daerah udah yang paling bagus mereka. Paling bagus, yang terbaik lah ya, yang terbaik. Okay. Dan 1 tahun sekali, setelah itu ya bakal ada terus pemilihan. Berarti generasi penerus Abi pasti ada gitu? Ada. Ada benar. Untuk benefit yang sudah didapat, Bi? Setelah menjadi Putra Sriwijaya ini apa, Bi? Kalau benefit tuh banyak Kak. Dari pribadi itu kayak penampilan. Penampilan ya? Dulu kalau Abi sendiri orangnya kayak nggak terlalu mentingin penampilan kalau dulu ya. Cuek, pakaian mungkin kaosan segala macem, sandal. Tapi semenjak kenal pageant, Putra Putri Sriwijaya dan juga BGP, Abi udah sadar tuh, udah mulai berubah dari merubah diri lah ya. Merubah lah ya, karena kita sebagai public figure juga bisa. Dan itu juga mempengaruhi. Lalu Abi juga udah mulai belajar modeling dari sini. Modeling ya. Ya, udah mulai ikut banyak modeling, photoshoot, itu juga pengalaman yang ya mungkin dapatnya dari sini. Kalau nggak dari sini nggak dapat dari manapun. Benar. Jadi sering dipanggil juga buat model catwalk, model baju, bukan cuma buat budaya aja ya, tapi kayak baju brand juga. Sudah lari ke model fashion yang aku omongin tadi berarti ya sudah ya? Iya, udah ngarah sana karena memang ya dari penampilan kan udah mulai berubah nih, terus juga label di belakang sebagai putra tuh udah sudah menjual lah jadinya. Menjual ya. Jadi kayak apa-apa ya orang ngutamain gitu, yang putra gitu. Iya benar. Itu pengalamannya. Terus juga kayak tadi ketemu Bapak Jokowi, ketemu Erick Thohir dan lain-lain, itu kayak orang lain mungkin nggak bisa dapat. Gitu. Benar. Iya. Itu sebuah prestasi dan pencapaian. Benar. Dan banyak pokoknya, dan juga sering keluar kota gitu. Keluar kota ya kita tugas, kita ketemu dari bujang gadis dari kota-kota luar gitu, kayak ya banggain lah buat keluarga juga gitu. Mantap. Benar. Abi, kalau balik lagi sudah dapat benefitnya tadi banyaknya nih, kurasa dari seorang duta pariwisata sekarangnya, duta pariwisata yang berawal dari Putra Sriwijaya, bujang gadis Palembang. Nah, baik lagi ke ininya Bi, apa dia Bi? Dulu tuh emang Abi merencanakan untuk ikut atau spontan ikut ataupun ada yang ngajak untuk ingin mengikuti
ajang-ajang seperti Putra Putri Sriwijaya, Bujang Gadis Palembang ini? Kalau dari awal ya sebenarnya dari SMA tuh udah pernah ikut kan. Oh, SMA ya? Iya, ada namanya Putra Putri SMA lah gitu. Ikut terus ya udah nih pengalaman, dan sebenarnya bukan bidang Abi ini nih awalnya. Jadi sebenarnya kalau Abi lihat ya, kayak kalau dulu tuh Bujang Gadis tuh kayak wah keren gitu kan, ganteng, kayak terkenal. Iya, no. Iya. Nah, udah nih daftar tahun pertama itu 2021 itu gagal ya. Udah ikut tes gagal. Terus masih penasaran lagi. Coba lagi. Ikut nih 2022 itu lulus. Ya udah kayak antara seneng antara bingung kan. Karena sebenarnya juga bukan passion. Bukan passion gitu ya. Iya. Setelah ikut ya udah mulailah tertarik. Terus juga udah tahu nih, oh ada Putra Putri Sriwijaya. Ya udah pengennya udah galak nanggung lah. Ya, nyeburnya Palang rasanya sudah ke Palang masuk nyeburnya lah. Iya. Jadi ya udah ikutlah Putra Putri Sriwijaya. Pilih tadi ya. Malahan jadi winernya woy. Nah, itu. Luar biasa dulu gosip. Memang segala gawe itu kata wong tua tuh jangan tanggung. Saat kita tanggung itu maaf ngomong ya. Satu, kadang kecewa dewe. Karena hal-hal yang kita pengen tadi belum selesai. Cebur kelas kalian. Ketemu dulu ya dulu gosip. Sebelum kita lanjut ngobrol, kita ada air putih Abi dan ada es teh. Mungkin kita minum air putih dulu ya. Boleh Abi? Dengan cangkir Limo Official Palembang. Di Begosip tentunya. Silakan Bi. Tinggian Bi ya. Lanjut lagi Bi ya. Apa dia yang dilakukan menjadi pengurus Yayasan Bujang Gadis Palembang sekarang nih? Yang Abi lakukan kegiatan-kegiatan setelah jadi Bujang Gadis Palembang. Oh iya, itu sudah ikut BGP kan, kami itu ada juga penyaringan Kak. Sebenarnya banyak penyaringan lagi. Jadi di atas Bujang Gadis Palembang tuh ada Yayasan Bujang Gadis Palembang. Itu yang menaungi. Jadi setelah menjabat, Abi akhirnya tuh diajak buat ikut yayasan gitu. Yayasannya langsung ya? Iya, jadi ikut di yayasan itu jadi pengurus, itu dari kaderisasi juga sebenarnya. Itu beda dari Putra Sriwijaya, Bi? Beda. Jadi kalau ini Bujang Gadis Palembang itu ada Bujang Gadis Palembang, di atasnya lagi ada Yayasan Bujang Gadis Palembang, terus di atasnya baru Dinas Pariwisata. Iya. Yang naunginnya yaitu pengurus tadi. Dan ya akhirnya terpilih jadi pengurus. Itu kami habis sendiri ngurus dari tahun 2023 sampai 2026 nanti. Periodenya. Sudah ada periodenya. Iya, jadi adik-adiknya nanti ya Abi sama teman-teman pengurus nanti tentang proker, terus juga tentang SDM-nya gimana cara buat mereka tuh bagus gitu di depan orang. Itu kan. Wah, luar biasa dulu Begosip. Sebelum kita akhiri Bi obrolan kita nih, mungkin masih banyak yang pengen diomongin atau kami kakak tanya juga masih banyak yang dari munek-munek. Tetapi kita balik lagi Bi. Abi tadi ngomongkan untuk anak-anak muda, pengurus segala macam. Boleh tak Bi? Menurut Abi, anak muda zaman sekarang tuh cak mana Bi? Atau Abi bisa tak menggambarkan pola kehidupan anak muda zaman sekarang mungkin yang masih di bawah Abi atau seumur dengan Abi? Ya, kalau Abi sendiri sih berkaca dari dulu ya. Jadi kita tuh kalau anak muda tuh kan gadget, sosmed. Benar dulu bagus benernya. Jadi jauh dari itu ya. Iya benar. Mereka teman-teman yang hobi gadget ya, daripada buang-buang waktu dan juga sosmed nggak dimanfaatin, lebih baik manfaatin buat hal-hal yang positif gitu. Bener. Salah satunya ikut Putra Putri Sriwijaya. Mantap mesennya. Itu. Ikuti Putra Putri Sriwijaya, tetapi balik lagi nak melok juga ada kriteria ya Bi. Tinggi badan minimal berapa Bi? Kalau minimal itu 170 lah. Itu cowok? Iya cowok. Kalau cewek? Cewek 165. 170 itu berat badan Bi? Kalau berat badan itu yang penting ideal ya. Ideal ya, tidak terlalu gemuknya, tidak terlalu kurusnya ya. Ya, tapi balik lagi kalau pinter atau itu ada tolak ukur lain lah. Mantap sekali dulu Begosip. Baiklah dulu Begosip, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya Yen Septiawan dan bintang tamu kita hari ini adik kembar aku. Ya Allah jauhnya. Ahmad Abi Maulana. Sampai jumpa di Begosip episode berikutnya. Assalamualaikum.